Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah hari ini Cafe Kultum tanpa batas telah ditemani oleh Ustadz Agung. Ustadz Agung ini salah satu Ustadz yang kalem. Suaranya kalem, pembawaannya kalem, tapi ilmunya Masya Allah menjadi panutan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah hadir di Cafe Kultum. Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Langsung aja Ustaz. Di otak saya ini sudah lama pertanyaan ini mau saya sampaikan ke salah satu Ustaz di lingkungan Prambanan. Cuman memang kadang agak sungkan juga, takutnya dikira gitu aja nggak tahu, nah kan? Padahal ini sudah lama banget di otak saya, ingin saya tanyakan. Ini Ustaz, tentang sholat Jumat, kenapa ya dalam seminggu itu kok ada sholat Jumat, ya kan? Kenapa nggak dibikin hari-hari yang lain ada sholat Kamis, sholat Senin, ya kan? Sholat Sabtu apa sholat Minggu? Kira-kira gitu kan. Ini di otak saya udah lama banget ingin ngajuin pertanyaan ini. Kira-kira gitu Ustaz. Ketika Allah sudah menetapkan suatu hari itu, kemudian di situ ada perintah yang luar biasa, maka kita umatnya ini diminta untuk pertama sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah kemudian kenapa sholat Jumat itu hanya adanya di hari Jumat, kok bukan hari-hari yang lain? Dan kenapa penamaannya Jumat? Nah ternyata sholat Jumat itu memiliki satu hikmah yang luar biasa. Satu hikmah yang luar biasa ketika Allah hanya menghadirkan sholat Jumat itu ya di hari Jumat. Kenapa dan tidak di hari yang lain? Karena di hari itulah Allah menginginkan seluruh kaum muslimin pada saat itu di zaman Rasulullah banyak sekali profesi-profesi, baik itu pedagang, baik itu profesi-profesi yang lainnya. Kemudian dikumpulkanlah di hari itu di masjid, di rumahnya Allah. Untuk apa? Tidak hanya sekedar sholat sebetulnya. Jadi berkumpulnya kaum muslimin di hari Jumat di masjid Allah itu ternyata ada hikmah yang ingin Allah sampaikan. Yang pertama, bahwasanya ketika sholat Jumat itu dimulaikan, maka bertemulah seluruh kaum muslimin yang memiliki profesi yang bermacam-macam. Berarti pada zaman itu pertamanya karena ingin dikumpulkan di hari satu hari. Iya. Karena di zaman Rasulullah itu ada profesinya penyanyi, ada yang pedagang, ada yang jadi karyawan, ada pemelihara kuda, dari level yang tinggi sampai dengan level yang rendah. Tetapi di situ ternyata Rasulullah menginginkan bahwasanya setiap muslim yang datang di waktu itu adalah kita tidak hanya sekedar sholat, tetapi juga kita harus memahami esensi bahwasanya hari Jumat itu kita bersilaturahmi dengan saudara kita yang lain. Nah itulah sebetulnya poin pertama yang ingin Rasulullah sampaikan, bahwasanya ketika kita sholat Jumat itu kita bertemu dengan saudara kita, dan di situ kita akan menceritakan siapa kita, kemudian siapa teman kita, siapa saudara di sebelah kanan kiri kita. Mungkin berbeda zaman Rasulullah dengan zaman kita sekarang. Kalau zaman kita sekarang
sholat Jumat ya sholat, datang Dengar khotbah, dengerin khutbah, bubar. sholat, bubar. Iya. Tapi harusnya enggak seperti itu. Ada Di zaman silaturahmi ya. harusnya ada silaturahmi. Mungkin itu salah satu kenapa sekarang banyak Jumat berkah, Pak. Itu sebetulnya poinnya ada di Ya. situ sebetulnya. Ketika kita beberapa masjid itu mengadakan program Jumat berkah, disitulah nanti berkumpul kaum muslimin, saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar pengalaman-pengalaman. Boleh jadi dari satu informasi, boleh jadi dari satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain bisa disambungkan. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah pada saat itu. Ada silaturahmi yang ingin dijalin Ada dasarnya ya. silaturahmi yang ingin dijalin, sehingga ketika kita mengetahui, oh misalnya Pak Erik tinggalnya di RT 03. Iya. Pak Erik sebelumnya kita belum kenal nih, misalnya kita belum kenal nih. Setelah sholat Jumat kita komunikasi, Bapak tinggal di mana Bapak? Saya di RT 3. Oh siapa Bapak Erik? Profesinya apa nih Pak kerjanya Pak? Saya pengusaha. Oh pengusaha apa nih, di bidang apa nih? Kontraktor misalnya. Nah, kemudian Pak Erik kemudian balik bertanya, Bapak namanya siapa? Kerjanya apa? Tinggal di mana? Saling bertukar informasi. Saya vendor nih, ya kan? Vendor bahan bangunan, nyambung dah akhirnya. Itu yang ingin dicapai sebenarnya ya. Betul. Karena boleh jadi di zaman Rasulullah itu kan ada pedagang, misalnya pedagang sayur, pedagang kurma, pedagang kambing. Di situ ketika terjalin komunikasi kan pasti satu sama lain saling menginformasikan dan membutuhkan. Ketika ada pelanggannya misalnya, kan kita sering nih misalnya, Pak Erik kalau nyari kue di mana? Oh ada tuh di RT 3, namanya Sahati Tes. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini didukung oleh Sahalites. Betul kan? Betul. Jadi secara nggak langsung kita bisa mensponsori orang lain. Nah, di situ adalah ada nilai kebermanfaatannya. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Betul, Ustaz. Tapi memang zaman sekarang itu ya yang saya rasakan ya ketika di mata, apalagi di lingkup kawasan ya, kawasan industri, mereka yang dikejar dengan jam istirahat yang mepet, ya kan. Tapi sebenarnya bagus juga di program Jumat Berkah itu ya. Harusnya memang bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk menjalin silaturahmi ya. Tapi memang saat ini ya, Jumatan itu ya setelah dengerin khotbah, lalu sholat, selesai sholat, doa bentar, berhilang. Karena Jumat Berkah itu adalah program modifikasi, ya kan? Mungkin di zaman Rasulullah nggak ada yang kayak gitu kan, habis sholat Jumat kemudian takmir masjidnya menyediakan makanan supaya jamaahnya bisa bercengkrama, bisa bersosialisasi, berkumpul gitu ya. Itu hanya program modifikasi aja. Mungkin kalau di zamannya Rasulullah itu mereka sudah paham betul bahwa sepekan sekali di mana kaum muslimin berkumpul antara satu dan lain, itulah kesempatan untuk mereka masing-masing memperkenalkan diri dengan satu dengan yang lainnya, kemudian saling juga tidak hanya bertukar informasi soal bisnis, soal usaha, tidak, tapi bagaimana Jumat itu menjadi solusi ketika di dalam masyarakat itu ada permasalahan-permasalahan. Misalnya di lingkungan itu ada anak yatim yang mungkin membutuhkan bantuan, tapi orang banyak tidak paham itu. Yang tahu justru tetangganya. Karena mungkin tidak tahu juga kan, ya kan? Tidak tahu, oh ternyata itu yatim. Karena emang tidak ada komunikasi, tidak ada silaturahmi. Ya, maka ketika sholat Jumat itulah salah satu solusi yang ditawarkan Allah ketika kita berkumpul dengan kaum muslim yang lain. Di situ nanti diceritakanlah apa yang mungkin terjadi di masyarakat. Oh di sini ada
kaum apa yang harus ditolong. Oh di sini ada anak yatim yang harus dibantu. Oh di sini harus ada janda-janda tua yang mungkin ditinggal sama orang tua. Dan itu terjadi sekarang kan. Kalau ada janda-janda muda kadang jadi rebutan kan. Bukan ditolong, tapi dijadikan rebutan. Intermezzo. Nah, Bercanda. atau boleh jadi mungkin di lingkungan itu juga ada kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh jadi bukan dilakukan oleh masyarakat sekitar, tapi dilakukan oleh orang lain Di di lingkungan kita. Jadi seperti pepatah, entah pepatah Jawa, entah pepatah mana ya. Jadi dia tinggal di tempat lain tapi buang kotorannya di tempat kita. Nah ini kan sebetulnya problematika di masyarakat yang juga kita harus care, harus peduli, harus tahu. Dan itulah informasi itu disampaikan lewat ibadah sholat Jumat ketika kita di situ berkumpul, saling bertukar informasi, permasalahan masyarakat, masalah keumatan, masalah bisnis, usaha, apa aja. Itu sebetulnya poin pertama yang ingin diberikan atau hikmah yang ada di dalam sholat Jumat itu. Namanya juga sholat Jumat berjamaah. Nah, poin yang kedua, kalau kita sebetulnya ingin betul-betul memahami bahwa sholat Jumat itu tidak hanya sekedar ibadah ritual, bahwa di situ ada tadi ya ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah sifat yang sosial itu berarti hablum minan nas. Yang kedua ada ibadah yang sifatnya hablum minallah. Nah disitulah kesempatan emas kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita paham betul bahwa hari Jumat itu berbeda loh di hari-hari dengan hari-hari yang lain. Sedekah di hari itu Allah lipat gandakan lebih banyak dari yang lain. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga Allah lipat gandakan. Tapi bentar Pak, ketika Jumat amal kita dilipat gandakan ya. Saya pernah dengar cerita, ini agak sedikit melenceng dikit. Jadi waktu itu tersentuh sama teman cerita, lu ikut asuransi kesehatan, ikutlah pasti ya kan. Berapa sebulan? Ya sekian lah. Asuransi kesehatan itu menentukan lu hidup mati, lu hidup atau lu mati nggak? Ya kagak lah. Bukan asuransi yang menentukan, tapi Gusti Allah yang menentukan. Nah kenapa kalau lu asuransi aja mau bayar ketika Jumatan tromolnya dilewatin? Saya matak itu. Ya juga sih, bener juga. Ternyata bener juga, ketika Jumat jangan sampai kelewat tromol itu. Tromol yang muter kotak, ya kan? Kotak infak yang muter jangan sampai lewat. Diisi, ya kan? Asuransi kesehatan itu kita isi. Padahal itu nggak menentukan kita hidup atau mati. Yang menentukan hidup atau mati Gusti Allah. Jadi tromolnya jangan dilewatkan ya, sahabat setia. Nah disitulah poin berikutnya ketika sholat Jumat itu. Ini ada kaitannya kenapa kok cuma 2 rakaat sholat Jumat. Disitulah fungsi para ulama menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat agama yang boleh jadi pesan itu hanya kita dengar hanya sepekan sekali. Selama 6 hari sibuk dengan urusan dunia. Lewat khotbah itu ya? Lewat khutbah itulah disampaikan nasihat-nasihat. Contohnya misalkan kayak tadi, kalau asuransi bayar berapapun bayar. Padahal kalau perlu jangan sampai lewat dari masa tenggang masa jatuh tempo. Takut. Padahal nggak menentukan hidup atau mati. Dan begitu propam Jumat lewat. Padahal Gusti Allah yang menentukan hidup atau mati. Inilah sahabat setia yang harus menjadi bahan renungan kita bersama. Jangan sampai
ketika untuk urusan dunia kita nomor satukan. Untuk urusan akhirat ntar dulu. Untuk urusan Allah ntar. Urusan menungso sih urusan ini. Padahal ya nggak gitu juga, sahabat setia. Harusnya menyeimbangkan antara hablum minallah dengan urusan dunia dan urusan akhirat itu mesti kita seimbangkan. Tanpa dunia juga kita nanti urusan akhiratnya terbengkalai. Tanpa akhirat kita hanya ngejar dunia, Ya nggak ada habisnya. nggak ada habisnya dan kita akan merasa tak akan ada puasnya. Makanya ketika kita sudah mampu menyeimbangkan antara sifat duniawi kemudian kebutuhan akhirat, itu masya Allah semuanya, sekalipun kita diberikan keterbatasan kita merasa tenang, ada Allah yang menjamin semuanya. Dikasih Allah kelebihan harta, bersyukur. Alhamdulillah, berarti kesempatan untuk bersodakohnya Lebih banyak. lebih banyak lagi. Tapi jangan lupa hisabnya juga lebih berat. Karena katanya semua harta akan berbicara. Nah, akan dihisab sama Allah. Makanya satu ketika sahabat Rasulullah itu dikatakan oleh Rasulullah itu dia adalah yang terakhir masuk surga. Langsung menangis sahabat itu. Kenapa? Karena dia yang paling kaya. Akhirnya semuanya disedekahin lagi, bukannya jatuh miskin, tambah kaya lagi. Pernah dengar itu cerita itu. Ketika dia bersedekah karena ada cerita bahwa nantinya kamu itu akan masuk surganya terakhir. Nah, Hartamu terlalu banyak, disedekahin malah bertambah. Benar. Nah, itu salah satu kemudian yang menjadi hikmah kenapa sholat Jumat itu diberikan waktunya di hari Jumat. Di situ ada nasihat-nasihat agama yang emang dibikin 2 rakaat. Ya. Lalu ada Terus, khotbahnya. kenapa nggak 4 rakaat? Kayak sholat zuhur. Betul. Kok 2 rakaat? Jadi 2 rakaat yang ada di sholat Jumat itu pengganti 2 rakaatnya adalah khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu termasuk yang Nggak boleh nggak dilewatkan. boleh dilawatkan, nggak boleh batal. Makanya hati-hati kita, teman-teman sahabat Cafe Kultum. Ini yang sering terjadi kemudian di banyak masyarakat kita karena kesibukan mencari dunia. Termasuk saya. Lafaz khotbah kadang ngantuk ya. Aduh, lama bener. Tidur ya kan. Sahabat setia Cafe Kultum, harusnya hari Jumat yang hanya Allah sudah tawarkan kepada kita cuma sepekan sekali, itu harus kita muliakan. Dimanfaatkan betul. Sekarang fenomena yang terjadi adalah orang menganggap bahwa sholat Jumat itu ya hanya sekedar ritual biasa. Subhanallah. Padahal hati-hati kita. Kalau misalnya begini, ketika khutbah, khotib itu sudah naik mimbar, sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka malaikat sudah menutup catatan amalnya. Terus pertanyaannya, loh, sholat Jumatnya nggak sah dong? Tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dia nggak mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari sholat Jumat. Makanya kenapa kita diperintahkan ketika sholat Jumat itu berangkat di awal waktu. Betul. Kan sering dengar tuh soal guyonan kalau situ berangkat awal dapatnya unta, Lalu sapi. Dan lalu ayam, kambing. Yang terakhirnya cuma dapat ayam sama telurnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada sahabat setia sampai itu dari sedikitnya ilmu yang saya miliki, saya bukan apa-apa, saya bukanlah orang yang hebat, bukan ilmu saya masih sedikit. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa menjadi bekal Semoga bermanfaat. saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Terima kasih Ustadz. Terima kasih sahabat setia Cafe Kultum. Ya, begitulah kira-kira tentang keutamaan sholat Jumat. Ya, kalau agak kesana kemari, ya itu masih menjadi bagian dari keutamaan sholat Jumat. Semoga obrolan saya dengan Ustadz Agung bermanfaat juga untuk sahabat setia Cafe Kultum. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas waktunya, dan kalau tidak ada yang ditambahkan kembali, saya rasa cukup. Oh iya, Ustaz, nanti dinikmati setelah ini ya. Kebetulan dikirim oleh Sahati Taste. Bacanya gimana sih sebenarnya? sehati tes. Sahati Tes. Sahati Tes. Kalau teman-teman yang mau pesen risol, pastel, molen, dan lain-lain, bisa di Sahati Tes. Nomornya ada di sini ya, teman-teman. Oke. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Agung. Dan saya mau sponsorin sedikit. Boleh. Jadi kue-kue yang diproduksi oleh sahabat kita yaitu Sahati Tes ini rasanya memang tidak diragukan lagi. Jadi saya biasanya kalau di masjid itu kita suka pesan. Oh iya, Sahati Tes. ini langganannya masjid. Langganan. Kenapa kita berani langganan? Karena beliau selalu on time dalam mengantarkan pesanan. Yang kedua, rasanya Terjaga. alhamdulillah tidak mengecewakan, selalu dinantikan oleh jamaah. Itu sih kelebihannya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, pesennya di sini. Oke. Terima kasih Ustadz Agung atas waktunya. Saya rasa cukup. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Kultum tanpa batas.